Bang, bisa diceritain Bang awal mulanya Abang menjadi food blogger dan sekarang Abang juga rame nih dibicarakan tentang review Abang. Bisa dijelaskan Bang seperti apa Bang? Ya, awal mulanya saya jadi food reviewer lah ya. Sebelum ke kritik sebenarnya ke reviewer dulu. Awal mulanya cuma hobi aja. Terus setelah itu saya menemukan banyak sekali kendala dalam tempat-tempat yang saya kunjungi ini. Tidak begitu sempurna. Jadi saya mencoba untuk mengangkat esensi dari kritik, sehingga bisa jadi alat untuk mereka berpikir, oh iya ini saya perbaiki deh. Jadi si Codeblue ini tujuannya sebenarnya untuk membantu si pengusaha di saat yang bersamaan juga jadi wadah bagi konsumen. Kalau ada yang mengalami hal seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Gitu aja. Oke Bang, terkait yang bahwa maaf sendiri ya Bang ya, bahwa Abang dikatakan diduga pemerasan seperti apa Bang, bisa diklarifikasi nggak Bang? Ya, saya klarifikasi lagi, tidak ada pemerasan yang terjadi di pihak saya ataupun di pihak manapun yang berhubungan dengan saya. Jadi waktu bicarakan mengenai konten atau campaign, saya pasti akan memberikan sebuah tawaran. Rate card-nya seperti ini. Nah, waktu itu yang saya tawarkan dengan 8 konten itu dengan harga 350 juta. Jadi tidak ada unsur pemerasan sama sekali. Jadi kalau misalkan dibilang ini adalah pemerasan berkedok reviewer, sama sekali tidak tepat. Karena kenapa? Karena gini, kalau misalkan bilang pemerasan berkedok reviewer, harusnya gue datengin dulu sebelum gue post. Sebelum gue post, gue datengin dulu orangnya. Ini jelek nih postnya nih. Lo bayar gue deh, biar nggak gue up. Ini kan tidak terjadi. Ini gue cuma post secara nyata, secara apa adanya. Lalu setelah itu, kalau misalkan mereka mau memperbaiki, gue bisa bantu. Itu aja. Kalau tidak mau dibantu oleh gue pun nggak masalah. Bisa banyak orang yang bisa bantu, banyak profesional yang bisa bantu. Berarti yang 350 juta itu rate card-nya? Itu rate card-nya Codeblue. 8 konten itu sudah gue diskon 50% sebenarnya. Jadi kalau ditanya, nggak masuk akal ya orang, nggak ada kredibilitasnya, kok bisa mahal banget? Ya suka gua. Intinya kalau misalkan gua mau kasih rate segini, kalau lu nggak mau ya lu tinggal bilang, wah nggak cocok nih, nggak masuk. Ya udah, banyak yang nggak cocok nggak masuk. Memang awalnya gua bikin rate yang tinggi juga, lebih ke gini. Gua akan fokuskan jamnya, pikirannya untuk tempat ini. Gimana cara bantu, bukan yang segala macam gue ambil terus segala macam gue promosi, enggak. Jadi itu juga salah satu hal yang kenapa gue bikin tinggi ya, supaya nggak banyak aja, supaya nggak banyak yang mau. Tapi kan hujatan Abang nih ibaratnya dari netizen di sosial media, bahkan di tempat-tempat restoran itu kan sampai Abang diboykot juga. Iya. Nah, mungkin tanggapan Abang seperti apa? Apa Abang nggak peduli kah dengan komentar tersebut atau seperti apa? Tidak bisa dibilang tidak peduli ya. Gue sebenarnya sakit hati juga. Karena awalnya kan memang sebenarnya gue ini datang untuk membantu. Kalau misalkan sampai diboykot, menurut gue ya sedikit berlebihan. Tapi bukan berarti kalau diboykot abis itu gue tidak bisa datang ke tempat makan ya. Jadi masih banyak teman makan yang tidak memboykot gue. Tapi ya terus terang kalau ditanya ini sampai diboykot gimana, menurut gue ya sedih lah ya. Tentang ini juga masih Bang, ibaratnya mental Abang juga kan ibaratnya ini kan sampai ramai banget ya, jadi akhirnya ramai gitu. Dari awal yang kasusnya awal tuh yang namanya Oksa kan, ke saat ini malah puncaknya gitu Bang. Ya, kalau gue melihatnya sosok si Codeblue ini sosok yang mencurahkan kebenaran. Sakit hati kalau gue bilang, bang, napas lo bau bang. Sakit hati nih, ya kan? Memang gaya gue, ya gaya Sumatera Utara begitu, kurang langsung gitu, kurang halus. Gitu. Tapi setelah gue kasih tahu lo, bang, napas lo bau bang. Habis itu dia bisa introspeksi kan, oh itu gue harus pakai penyedap mulut, ya, gitu. Jadi intinya kalau misalkan sampai rame dari zamannya Nyakopsa, orang nggak suka sama gue. Kenapa orang nggak suka sama gue? Karena gue menyuarakan kebenaran, hal-hal yang sakit untuk didengar, tetapi butuh, nyata.
dan harus. Ini menurut gue. Kan abang awalnya reviewnya itu nggak tunjukin muka ya. Iya. Dan sekarang kan ibaratnya setelah waktu itu viral itu kan jadi tunjukin muka muncul. Abang main ibaratnya balik lagi nggak sih dengan review abang yang awal gitu kan? Oh iya, tepat sekali. Gue maunya nggak usah tahu siapa gue, nge-review secara bebas dan tidak perlu nunjukin muka. Tapi kan tidak bisa. Jadi ya sudah terlanjur. Tapi ada penyesalan nggak sih Bang? Maksudnya akhirnya setelah menampakkan wajah malah banyak kasus seperti ini. Iya, banyak penyesalan. Benar. Menurut gue kalau bisa kembali, gue akan tidak lakukan yang namanya review yang membuat gue reveal muka. Mendingan nggak usah deh. Mendingan nggak usah terkenal daripada gue harus review muka. Sebenarnya ya itu suara hati dalam gue. Tapi dampaknya udah abang rasain bang setelah banyak yang memboikot abang atau Untuk boykot belum, tapi gue udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu bahwa bro ada tempat yang naruh video, ada tempat yang naruh foto lu menolak lu untuk datang. Gue belum ngalamin. Efeknya ke gue, menurut gue tidak baik. Tidak baik, efeknya ke gue tidak baik. Tapi ya gue mencoba untuk move on aja sih. Tapi Bang di tengah kasus abang ini kan banyak yang bilang merasa seperti itu. Dan sekarang juga ada nih di skincare. Mungkin abang punya himbauan nggak sih apa yang dialami abang saat ini gitu pemerintah biar lebih bagus lagi nih ke depannya. Untuk para review kan nggak salah dong mereview sesuatu itu, tapi sekarang kan jadi disalahkan bahkan abang diboikot mereview seperti apa? Sebenarnya ada institusi negara yang mengatur atau menjaga standar tersebut. Ada perlindungan konsumen, ada BPOM dan lain sebagainya. Nah menurut gue, kalau misalkan gue bisa bantu, gue akan bantu. Gue bisa menjadi jembatan antara pelaku usaha, konsumen, dan instansi negara, aset negara tersebut. Karena mungkin aset negara ini juga sekarang ini sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Harus dibantu lah gitu. Karena menurut gue setelah sedemikian banyak konten yang gue post, artinya adalah bukan cuman di F&B, tapi di industri lain juga sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Dan kita itu sebagai reviewer bisa dibilang itu sebenarnya mencoba untuk menyuarakan pengalaman dari seorang konsumen. Jadi makanya kita mencoba. Tapi gini kok, kalau sebetulnya kan gini, sepakat gak kok kalau sebetulnya BPOM atau lembaga konsumen ini lebih mawas lebih untuk kembali kepada kodratnya dan hakikatnya mereka. Terus sepakat gak? Tapi satu sisi di sini pekerjaan lo, hobi lo sebagai atau konten review lo ini lebih kepada harus pakai term and condition gitu. Menurut gua kalau misalkan konten kreator dibatasi ABC, kayaknya sulit. Kalaupun mau, berarti dari BPOM-nya sendiri atau dari instansi negara sendiri itu harus lebih kerja lebih keras. Karena kalau misalkan lu suruh kita begini tapi lu sendiri nggak kerja ya repot juga ya, nggak akan ada hasilnya gitu. Gue nggak nyalain siapa-siapa dan gue juga tidak nyerang siapa-siapa, tapi menurut gue kita ini di posisi ini mencoba untuk membantu tapi malah dibatasi. Nah ini jadi repot. Lu mau batasi seperti apa? Contohnya misalkan apa contohnya? Ya lu boleh lagi review betul-betul yang kalau nggak enak lo harus bilang lumayan enak banget, ada batasan seperti itu. Iya. Berarti lu mencoba untuk menutupi satu hal yang namanya kebenaran. Berarti lu mencoba untuk sugar coating sesuatu yang tidak. Gitu ya? Maksudnya gitu. Berarti menjadi review munafik guys. Sangat munafik. Justru yang udah ada sekarang ini menurut gua kurang jujur.
sehingga makanya banyak orang yang gak suka sama gue karena apa? Terlalu jujur, jadinya kasar, jadinya serangan hujatan dan serangan kebencian. Sebenarnya bukan sama sekali. Sebenarnya itu lebih kayak ke menyadarkan. Jadi kalau misalkan lu batasi kata-kata A tidak boleh disebut, kata-kata B tidak boleh disebut, ini kita negara demokrasi, apa negara komunis, repot juga ya. Ya, kalau dibatasi begitu kita tidak bebas loh, repot. Tapi kan ibaratnya review ini kan nggak cuma baru-baru ini, kan sudah lama ya, ibaratnya nggak cuma sebentar gitu. Tapi ujung-ujung tiba-tiba BPOM bilang batasi, berarti menganggap bahwasannya review ini kayak nggak ada gitu, ibaratnya kayak bukan kesenjangan lagi yang di ini, nanti menganggap tidak ada dong. Betul, yes. Memang kita itu dianggap tidak ada. Food reviewer itu adalah level terendah dari content creator untuk BPOM sekarang ini. Jadi dia bukan hanya bilang bahwa ini kesenjangan, ini bilangnya bahwa you're nothing, lu nggak ada, lu sama sekali nggak ada di agenda gua gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada. Tapi intinya sekarang sebenarnya kita mau bantu, itu aja. Oke, masalah lu buat demo. Kalau lu sadar yang hire atau katakanlah lu, ayo kod lu sama BPOM, kita sih jalan yuk. Kamu dengan cara seperti ini, dengan cara seperti ini. Mau nggak lu kok? Tapi kan di situ sekali lagi ada batasan. Oke, gini, kalau lu bicara seperti itu, artinya adalah kita bergabung, bekerja sama, tapi ada garisannya. Oke, gue setuju. Kalau itu lu batasi, gue setuju. Kita rembukan apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Itu gue sangat terbuka. Beda sama gini ya. Mulai sekarang lu tidak boleh ABC, tapi lu nggak kerjasama sama kita. Nah, gue nggak setuju. Tapi kalau misalkan oke, kita kerjasama yuk. Lu bantu kita, tapi ada hal-hal yang boleh dianjurkan dan tidak boleh dianjurkan. Oke, kan terlepas lu salah, lu benar terlepas ngomong itu. Lu rasa gak sih dengan kejadian case gue ini ya memang pada akhirnya BPOM itu harus bangun, lembaga konsumen itu harus melek segala macam. Yes, betul banget. Gue setuju banget. Dengan kejadian seperti ini, menurut gue BPOM itu harus bangun dan harus ambil alih. Jangan sampai food reviewer kayak kita yang ambil alih. Akhirnya FYP-nya semuanya food reviewer. Akhirnya banyak yang bingung gitu kan ya. Nah, menurut gue BPOM harus bangun, ambil alih, take control gitu. Nah itu. Aku potong sebentar Bang. Ya. Atau kerjasama mungkin Bang, ibaratnya antara Food Kruger dengan BPOM ini harus bersinergi Bang, ibaratnya. Menurut gua memang akan lebih baik untuk kerjasama. Tapi sebagai instansi negara itu dia harus punya standar yang kuat. Ya, dia take control dulu. Habis itu baru oke, kita kerjasama ya bagian ini. Kita kerjasama ya bagian ini. Ya kan sama kayak kan negara ini kan dipimpin oleh presiden. Presiden itu punya mandat besar kan. Dia take control dulu. Setelah dia take control itu baru oke kerjasama sama yang ini, kerjasama sama yang ini. Menurut gue BPOM-nya itu harus sadar dulu apa yang harus dikerjakan. Bangun dulu. Nah, kalau misalkan masih tidur mau kerja sama apa ya? Jadi bangun dulu, sadar dulu. Setelah sadar, reach out ke kita. Mungkin anak-anak muda itu bisa bantu. Mungkin lebih banyak yang lebih pintar dari gue. Mungkin terkait konten yang cukup pedas untuk mereview masakan atau makanan, banyak yang mungkin bersuara gara-gara pokok nih ada beberapa yang tutup UMKM sendiri. Ya. Gara-gara saking kelasnya ya. Seperti apa mau menanggapi desakan mungkin publik terkait UMKM beberapa yang sudah tutup? Ini tanggapannya simpel. Kayak mana? Lu tunjukin ke gua yang mana yang tutup? Tunjukin ke gua yang mana yang tutup. Tahu nggak yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu adalah ini beritanya dipakai buat dia sendiri naik pamor. Ini hampir tutup karena di review code lu. Ya, omsetnya naik 100 kali lipat. Lu bilang tutup, apanya yang tutup? Kayak mana lu bilang tutup? Mana buktinya tutup? Ada yang tutup nggak? Coba buktikan yang tutup yang mana gitu loh. Justru lo dimanfaatkan ya untuk mereka. Yes, dan gue nggak masalah dimanfaatkan. Karena menurut gue kalau misalkan lu bisa perbaiki di saat yang bersamaan, waktu orang beramai-ramai datang dan lu sudah perbaiki, lebih baik omset lu meningkat. Benar nggak? Jadi jangan bilang ini orang bikin orang jatuh. Yang mana yang jatuh yang mana, yang tutup yang mana gitu. Ini ada satu pun yang konkret yang tutup. Yang ekspansi banyak. Yang
makin rame banyak, yang makin baik banyak, yang tidak membaik pun banyak, yang tidak berubah sama sekali pun banyak. Tapi yang tutup menurut gua itu berlebihan, fake news. Kalaupun ada itu datang dulu ya. Iya, iya, Dan lu bersedia untuk itu. iya betul. Datang coba. Kapan gua review lu dan apa yang terjadi? Ini sorry banget ya teman-teman. Misalkan gue punya restoran atau suatu establishment, tempat makan, tidak usah restoran pun nggak apa-apa. Datang nih food reviewer, orang kayak gue, pas dia makan terus dia bikin videonya jelek, lalu gue tutup. Oke, variabelnya terlalu banyak untuk dibilang bahwa gue tutup gara-gara dia. Terlalu banyak, variabelnya terlalu banyak. Kesatu, ini orang followernya 200 juta. Sehingga semua orang tidak ada yang mau makan. Ya satu ya, berarti tidak ada follower 200 juta. Kedua, lu sendiri punya branding, positioning, dan produk. Apakah tidak punya orang yang mau makan produk lu? Karena saat ini banyak orang tua tidak nonton TikTok, tidak nonton Instagram. Orang tua gua nggak nonton TikTok, nggak nonton Instagram. Jadi orang-orang ini gak datang ke tempat lu. Ini variabel X juga. Jadi kalau misalkan lu tutup, itu bukan gara-gara gua. Itu gara-gara lu sendiri tidak bisa mengatur supaya tempat lu ini survive. Ini menurut gua. Bang, Bang. Dengan itu lagi kan ada juga yang menyangkut soal konten review lu selalu